Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan rahmat dan hidayahnya, memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kami bisa menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid, dan kemudian kami lanjutkan dengan membuat podcast ini. Untuk podcast pagi hari ini hanya sedikit yang akan kita sampaikan, mencoba untuk membacakan tentang makna dari halalan thayyiban ya. Jadi kita sering mendengar di berbagai kesempatan, biasanya berkenaan dengan urusan makan gitu ya. Ada dua prinsip yang harus kita pegang. Ini sesuai dengan surat kedua Al-Baqarah ayat 168. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik ya dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan ya. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata ya buat kalian. Nah, apa kemudian makna dari halalan thayyiban tadi ya? Di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Adim, makna halalan thayyiban dalam surat Al-Baqarah ayat 168 tadi adalah sesuatu yang baik ya, tidak membahayakan tubuh ya, dan pikiran ya. Sedangkan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami li Ahkamil Quran ya, memaparkan kata halalan merupakan objek ya, dan kata thayyiban merupakan penjelas ya, dari objek tersebut. Jadi status halal ini diperlukan karena inhilal ya, atau membebaskan dari larangan yang ada untuk mengkonsumsi sesuatu. Kemudian thayyib merujuk kepada Imam Asy-Syafi'i, ya ini sesuatu yang lezat dan layak untuk dikonsumsi. Sedangkan di dalam buku kriteria halal haram untuk pangan dan kosmetika menurut Al-Quran dan hadis yang dikarang oleh Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob ya, pemaknaan produk yang thayyib ini menurut Al-Quran adalah yang pertama bahwa thayyib ini semakna dengan halal, jadi ia mesti tidak diharamkan menurut oleh nas ya, kemudian suci secara substansif dan tidak ada najis ya. Kemudian yang kedua bahwa thayyib ini punya pengertian produk tidak membahayakan tubuh ya, membahayakan akal ya, membahayakan tubuh, membahayakan akal dan juga maupun jiwa ya, saat dikonsumsi, sebagaimana pendapat Imam Ibnu Katsir ya. Kemudian yang ketiga, makanan atau minuman tersebut dinilai enak dan layak untuk dikonsumsi ya. Jadi secara harfiah sebenarnya halal itu artinya lepas atau tidak
terikat, sedangkan toyib itu berarti baik, bagus, al-hasan, ya sehat, ya. Kemudian dan juga lezat. Jadi setiap yang baik dan sehat itu pasti halal, ya. Tetapi belum tentu semua, dan yang yang halal itu selalu baik, ya. Mungkin saya sering memberikan ilustrasi kepada saudara-saudara, teman-teman gitu ya. Sebagaimana yang kita tahu ya, orang sering mengatakan adalah bangke ya, bangke atau ikan ya, dari ikan itu semuanya halal ya. Tetapi kalau ikan ini secara ilmu pengetahuan kita tahu dia sudah membusuk ya, ada proses pembusukan. Nah, tentu saja dia secara halal memenuhi kaidah halal, tetapi tidak baik gitu ya. Nah, kalau nanti kemudian kalau diperluas lagi ya, setiap manusia juga ketika sudah menderita satu penyakit, kalau kita dari sisi kesehatan ya, maka banyak makanan halal tapi dia tidak baik khusus pada individu tertentu. Jadi hal seperti itu jangan, kadang-kadang kan di antara kita sudah tahu, katakanlah misalnya dia kena penyakit diabetes gitu ya. Jadi ya harus dikurangi nasi kan gitu ya. Harus dikurangi zat yang meningkatkan diabetes kita gitu ya. Jangan bersikeras hanya dengan patokan halal, kan ini halal gitu ya. Jadi kadang-kadang jadi halal itu harus nyambung dengan toyiban ya. Nah, toyiban ini kan nanti dimensinya bisa sangat luas, sangat general gitu ya. Itulah yang menyangkut hal-hal yang tentu saja, misalnya makanan yang memang badan dikonsumsi oleh banyak orang gitu ya. Tapi secara khusus kan ada, setiap orang sudah punya, katakanlah punya pantangan secara medis itu, jadi itu dalam konteks toyiban. Jadi konsep toyib itu tentu saja menjadi sesuatu yang dinamis ya. Halal itu yang menetap, sedangkan toyib itu yang dinamis gitu ya, karena itu akan berkembang sesuai dengan ilmu pengetahuan ya. Jadi bukan berarti kemudian kita mengharamkan yang halal ya, tetap halalnya gitu ya. Dalam konteks halal, ketika itu secara nas memang itu halal ya halal gitu ya, tetapi kan memang harus toyib juga. Nah, ini penjelasannya yang mudah-mudahan lebih dimengerti. Jadi setiap kita mau makan itu selalu perhatikan jangan hanya di halalnya, tetapi juga toyibnya, atau ini baik atau tidak gitu ya, terhadap tubuh kita masing-masing ya. Jadi karena tentu saja ada yang semuanya itu bisa diterima, tetapi ketika seseorang sudah punya kekhasan ya harus kita ikutin itu ya. Baik, sekian, salam sehat, sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.